Yang dicari pertama pasti tempatnya ya, fasilitasnya itu gimana. Cewek. Ya apalagi kan emang sudah dipastikan apalagi. Suka banget. Iya, sering bareng-bareng temen, kita nongkrong-nongkrong di kafe biasanya. Jujur sih gue ke tempat nongkrong jarang bawa temen ya. Tapi gue sering kalau nongkrong. Udah jarang. Kalau dulu waktu SMK sering nongkrong sama teman-teman. Sekali lah, cuman nggak terlalu sering. Soalnya kan gua notabene bisa dibilang anak kos gitu. Terus anak-anak gue juga lebih sering nongkrong di kosan gua. Jadi ya gue gak kemana-mana. Cuman beberapa kali pernah lah sama teman-teman dari luar gitu. Ada banyak ya, ada Kopi Nako, Kopi Jakob, dan deket rumah tuh ada Transitory. Terus ada Tamelo, ada Walking Drum, banyak sih sebenarnya. Yang paling sering aku kunjungin sih kayak yang deket rumah sih pastinya, kayak Serap, atau Titik Rindu, atau Alice Point. Ya, atau enggak yang populer juga yang banyak orang tahu, Nako sih. Kalau ditanya di mana aja, lo kalau misalkan mau dapat murah tuh, terus abis itu dapat pemandangan ala sky view gitu di daerah Depok, Kopi Kotak tuh bisa. Tapi kalau misalkan emang lo tipikal yang kayak gue nih, nyendiri gitu, ada Louis namanya. Cuman itu pricingnya agak tinggi sih, gue akuin aja sebagai kantong mahasiswa. Apalagi ya, yang enak tuh, aku paling suka sih sebenarnya tongkrongannya di kedai, kayak ada kedai Arab. Tuh enak soalnya tempatnya AC, ada free wifi, terus juga bisa tongkrongannya, harganya tuh murah-murah. Di Kemuning, kayak warung nasi telur gitu. Itu wah the best banget sih buat nongkrong, buat ngobrol. Cuma bukan kafe. Iya, kayak warung nasi. Kalau untuk informasi tempat nongkrong sendiri pasti kan melihat dari Instagram ataupun ngecek dulu ke Google tempat-tempat yang memang benar-benar menarik, khususnya sih daerah Depok gitu. Dari teman ke teman sih, Kak. Pasti relasinya tempat nongkrong itu dari temen ya, karena kita kan nongkrong-nongkrong sama temen nih, nanti temen tuh nawarin di sini aja nih, kayak sama temen-temen kampus, temen-temen SMA juga. Mulut ke mulut gitu loh, kayak dipromosiin ya lewat cangkeman apa bahasanya? Iya, dari mulut ke mulut gitulah. Yang dicari pertama pasti tempatnya ya, fasilitasnya itu gimana, dia nyaman gak buat kita nugas, nyaman gak buat kita ngobrol kenceng suaranya, takutnya kan kalau misalnya itu ada orang keganggu gitu. Kalau aku pribadi pasti nyari suasana sih yang enak buat ditempatin lama gitu. Biasanya kan juga sambil nugas. Cewek. Ya apalagi kan emang sudah dipastikan, apalagi yoi betul sekali kawan. Murah dan pasti asik gitu buat berlama-lama, karena kan namanya kita nongkrong kurang lebih kan pasti kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng teman gitu, pengen waktu lama seperti itu. Suka tempat nongkrong tuh yang kayak gimana kalau kamu? Yang adem dan harganya juga bersahabat lah. Aku suka sama tempat yang tadi fasilitasnya bagus, terus enak buat nugas, yang pasti itu enak buat nugas, sama buat belajar lah. Kalau misalnya itu kan kuliah, enaknya kan kuliah online tuh di tempat yang beda-beda ya, nggak melulu di rumah deh, jadinya bosan kalau di rumah. Sama itu karena gue demen yang nggak terlalu rame, gue nyarinya yang emang beneran tempatnya agak-agak sepi gitu. Sepi bukan berarti dia nggak banyak orang yang suka, tapi karena yang vibe-nya nggak terlalu, walaupun rame nggak berisik gitu loh, nggak rame rasanya. Layak, soalnya Starbucks nih ya, Starbucks tempatnya mahal, tapi itu tempatnya enak banget buat nugas. Aku udah pernah nyobain itu, walaupun harganya mahal ya enak banget gitu loh, kayak mau sendiri juga bisa, sendiri enak, bareng-bareng temen juga enak. Cuman kalau untuk rame-rame kayak
bersepuluh, bertujuh gitu. Kurang sih, soalnya tuh tempatnya emang bisanya sendiri atau berdua, bertiga gitu. Enak. Kalau ketika memang tempatnya enak dan memang dia mempunyai kualitas, ya kenapa tidak untuk didatengin gitu, sesuai dengan harganya kan. Ada kalanya walaupun anak kosan kayak gua kayak ih apaan sih ini, roti beginian doang 24.000 misalnya, kan di warung bisa 2.000. Nah tapi ya karena momentum dan testenya ini yang bikin gua harus coba, gua penasaran, gua harus ngerasain hal ini minimal sekali seumur hidup. Aduh lebay banget lagi, enggak kayak gitu, cuman ya apa itu pengalaman. Murah. Ini murahannya kayak gue mikirnya tetap terbagi kelas kan. Gue nganggapnya tadi kayak di sini mungkin yang gue sebutin ibaratnya mid ke atas lah. Tapi kalau mid ke bawah kita orang Depok kenal lah berkah nih, berkah family. Tapi kalau misalkan di paling bawah sih tadi gue atap laju ya karena udah murah. Terus habis itu nggak crowded gitu tempatnya. Tapi lo bisa ngopi juga di situ, banyak side dish-nya juga sih. Murahan harganya, tapi kalau misalnya fasilitasnya masih enak buat ditempatin ya nggak apa-apa. Kayak apa ya maksudnya ya, kan kita juga masih mahasiswa ya, butuh nggak banyak, maksudnya butuh yang harga-harga merendah, nggak banyak duitnya gitu loh. Jadi ya kalau selama fasilitasnya masih bisa buat nugas, buat belajar nggak apa-apa. Tempat nongkrong yang murah itu bukan berarti murah, karena kan mungkin dia murah karena dia mengerti posisinya gimana, karena target dia itu siapa. Jadi ya bukan berarti murahan itu murah. Rekomendasinya ke teman-teman Depok. Ke teman-teman Depok, kalau misalkan lo di daerah Depoknya Margonda gitu, lo kalau misalkan emang mau ngajak yang rame-rame itu ada banyak sih. Cuman kalau gue karena yang nggak suka terlalu rame, paling ada Balai Tonjong itu kalau misalkan buat lo rame-rame. Tapi kalau emang lo mau nyari sky view tadi bisa Kopi Kotak. Terus habis itu kalau misalkan mau agak sepi-sepi, Lois Cafe itu tempatnya nggak jauh sih dari Margonda gitu, agak nyelip-nyelip dikit tapi parah asli tempatnya, mantep. Itu kan Kopi Nako, terus warung pasta juga lumayan buat nongkrong kalau bareng keluarga atau buat temen yang deket gitu. Yang paling sering aku kunjungin, yang aku kayaknya nggak bosan-bosan deh ke situ, kayak Serap Coffee, Titik Rindu sih. Dah dua itu aja sih. Yang Serap itu di KSU, Serap KSU. Kalau Titik Rindu itu di GDC, area GDC, Grand Depok City. Cafe Heu Cafe itu emang rekomend banget sih, apalagi buat orang-orang yang suka otomotif lawas gitu ya, kayak motor-motor jadul atau gimana. Jadi cafe lumayan gede, terus dalamnya wah gokil sih menurut gua, beda kayak wastafelnya aja dari ban gitu, bannya kalau nggak salah apa tempat bensin gitu. Terus air kerannya itu ya colokan bensin gitu, bener-bener tentang otomotif gitu. Kalau misalnya orang yang suka motor-motor tua, mobil-mobil tua, itu emang tempatnya sih banyak banget yang kayak gitu.